Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur saat ini kita boleh berjumpa kembali. Dan tentu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya lewat persekutuan kita sekalipun dibatasi oleh jarak. Tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu mengikat dan mempersatukan kita. Amin. Mari siapkan hati kita saat ini. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan berdoa bersekutu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama dengan kami. Dan betapa hati kami rindu Tuhan untuk melihat kegerakan Tuhan, penuaian yang Tuhan akan nyatakan atas kota dan bangsa kami. Sekalipun kami sedang mengalami persoalan, mengalami masalah, pergumulan, tetapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang mengatasi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan segala sesuatu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan doa kami lewat persekutuan hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah. Kami percaya di mana ada kesatuan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di atas setiap kota, bahkan bangsa kami yang kami cintai. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin. Ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan, haleluya, korban syukurku, amin, yang terbaik bagimu. Nyatakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Nyanyikan pujian ini dimanapun kita berada. Sama-sama katakan, saat ku masuk, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan, korban syukur yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat, oh kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan hatiku. Oh, limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan hatiku. Limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Oh, haleluya. Oh, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik selamanya. Kami angkat hati kami bawa hidup kami menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati. Haleluya. Oh, anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh dahsyat Engkau. Haleluya, sungguh besar Tuhan. Ya da 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 bala 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 ya da 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 da. Oh, glory, glory bagi-Mu besar, ajaiblah perbuatan-Mu. Oh, haleluya, glory, 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 glory. Ya da 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 bala bala ya da 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 da. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh mulia karya-Mu bagi kami. Oh, ya da 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 bala 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 bala. Glory, 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 glory bagi-Mu. Ya da 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 bala bala ya da 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 da. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di tempat kudus-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyuci-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur bagi-Mu.
Mari katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita tinggikan Dia. Oh, ini pernyataan hati kami. Oh, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih baik, lebih baik. Satu hari, oh, di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempatlah, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati, amin, semua kemurahan-Mu. Mari dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita, katakan lebih baik Tuhan, lebih baik. Katakan, oh, di pelataran-Mu. Amin, amin. Oh, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Oh, Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu. Oh, haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah, bawa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, oh, hadirat-Mu nyata Tuhan, memenuhi kami. Oh, ya kami menyembah. Haleluya, Yesus, kami sembah. Oh, haleluya, haleluya, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi
bahwa kami mengalami Engkau di hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami mengalami perjumpaan dengan-Mu di dalam hadirat-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, ini kerinduan kami Tuhan, kami katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, haleluya, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari umat Tuhan, hamba Tuhan katakan satu hal yang ku rindukan. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami bahwa kami di hadirat-Mu, bahwa kami dekat dengan-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati, amin. Oh, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tangan menyatakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, oh haleluya, kasih-Nya, anugerah-Nya tercurah, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih
di tempat kudus-Mu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sama yang kami sembah. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya, sungguh besar. Sungguh besar, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Oh mengalir, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Oh, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, oh menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau layak ditinggikan dan diberikan tepuk tangan bagimu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami terus ada di dalam penyertaan daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, renungan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini membawa sesuatu dampak dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, bahwa firman Allah yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya setiap telinga yang mendengar, setiap telinga yang, mata yang sedang menyaksikan program ini, kami percaya kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi saat ini Tuhan. Sebab itu berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang hari ini akan disiaringkan, dibawakan oleh Bapak Pendeta Sugeng Budi Susanto dari Gereja Petra Manado. Saya persilakan. Baik, Sarah. Selamat siang semuanya, teman-teman, hamba Tuhan, dan juga saudara semuanya yang menyaksikan program ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama, izinkan saya berterima kasih
kepada semua saudara yang sudah memberikan support dan doa sehingga saya bisa melewati 31 hari berjuang melawan COVID-19. Selama 31 hari itu saya diproses oleh Tuhan di dalam dapur pemurnian. Saya bersyukur diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melewati saat-saat yang sangat mencekam, saat-saat yang begitu menakutkan di ruang isolasi rumah sakit di Manado, karena ternyata hasil swab saya terkena positif COVID-19, bahkan sampai 2 kali. Tapi saudara, saya merasakan betapa luar biasanya kuasa doa dari banyak orang yang berdoa di kesembuhan saya sampai saya terlepas dari coronavirus. Untuk itu saya berterima kasih kepada yang sudah saya support, memberikan saya doa, sehingga kuasa doa itu betul-betul saya merasakan. Dari begitu banyak orang yang mendoakan saya merasakan kuasa doa itu betul luar biasa, sehingga memampukan saya untuk bisa melewati masa-masa sulit selama 31 hari di rumah sakit, di ruang isolasi, terutama 1 minggu pertama, bahkan 2 minggu pertama yang begitu berat bagi saya, di sana saat saya menyerah total sama Tuhan, bahkan saya sudah serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, untuk ini istri dan anak saya juga harus diisolasi karena mereka terpapar dan akhirnya juga positif COVID-19. Tapi saya percaya sebagaimana mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saya, maka mujizat yang sama Tuhan juga akan kerjakan dalam kehidupan istri dan anak saya. Saudara, saya yakin masa sulit saat ini merupakan momentum bagi kita, momentum bagi hamba-hamba Tuhan, momentum bagi gereja Tuhan untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa. Kenapa? Karena saat ini begitu banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan, begitu banyak orang yang dikuasai oleh kecemasan. Karena masa sulit yang sedang terjadi, kekeringan yang sedang terjadi karena pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, izinkan saya berdoa sebentar. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menguatkan setiap mereka yang mendengarkan, dan kami semua melewati sulit yang sedang ini, bahkan kekeringan yang sedang terjadi saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Berbicaralah melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berikan kestabilan dengan internet kami semuanya, sehingga semuanya bisa mengikuti dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya ingat saudara, doa dari Nabi Elia pada waktu Elia dalam kekeringan. Dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18 bunyinya begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah sungguh-sungguh berdoa. Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Salah satu contoh terbaik dalam hal doa adalah doa yang dipanjatkan, yang dinaikkan oleh Elia. Doanya begitu besar kuasanya. Tapi doanya siapa yang besar kuasanya? Di sini katakan yang pertama, doanya orang benar. Ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus minta betul-betul pembenaran dari Tuhan dari segala macam dosa dan pelanggaran. Itu yang saya lakukan di ruang isolasi. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya minta sama Tuhan, Tuhan ampuni semua pelanggaran saya, ampuni dosa saya, sadari maupun tidak aku sadari dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatanku. Bahkan ada satu ayat firman Tuhan yang datang kepada saya hari itu berkata begini, di dalam bertobat dan tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Jadi hari itu saya bertobat, saudara, dari segala semua yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan pada akhirnya hati saya jadi tenang di ruang isolasi itu, yang sebelumnya begitu ketakutan, begitu cemas, apalagi melihat ada orang yang PDP yang meninggal kemudian dibungkus plastik. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya bayangkan kalau itu terjadi dengan saya, begitu ketakutannya saya, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan bebaskan saya dari segala kecemasan saya. Ketika saya bertobat dan tinggal tenang, Tuhan berikan saya kelegaan di dalam hati saya. Bahkan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itulah salah satu ayat yang terus-menerus saya ucapkan, saya katakan ketika saya dalam bergumul berhadapan dengan virus corona ini. Nah, saudara, yang pertama, kalau doa kita mau besar kuasanya adalah kita harus jadi orang benar dulu.
Kita harus mengalami pembenaran dulu. Jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita harus minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Sekecil apapun itu, saudara. Di ruang isolasi itulah Tuhan membersihkan, bukannya membersihkan virus dalam tubuh saya, tapi juga membersihkan hati pikiran saya. Dari keangkuhan, dari kesombongan, dari merasa diri hebat, dari segala macam yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, jadi harus jadi orang benar. Yang kedua, katakan doa yang dengan yakin, dengan iman. Jadi jangan ada kebimbangan ketika kita berdoa. Jangan ada keraguan-raguan ketika kita berdoa. Dan yang ketiga, dikatakan yang bersungguh-sungguh berdoa. Jadi doanya siapa yang penuh dengan kuasa? Doa orang benar. Yang kedua, doanya orang yang yakin, yang percaya, yang tidak bimbang, yang tidak ragu. Yang ketiga, doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Bukan dengan separuh-separuh. Meskipun hari ini kita hanya melalui Zoom, ya, secara online ini, tapi mari kita lakukan ini dengan segenap hati kita. Kita lakukan ini dengan sepenuh hati kita. Supaya apa yang kita lakukan, saudara, betul-betul, saudara, akan menggerakkan surga. Satu testimoni ketika saya ada di rumah sakit itu, saudara, dalam kondisi saya juga belum pulih, dan kondisi saya juga masih menahan sakit. Tuhan gerakkan saya untuk berdoa kepada satu orang yang juga positif, yang Tuhan kirim masuk di dalam kamar saya, yang sebelumnya saya orang diri. Dan dia lebih muda dari saya, tetapi saya lihat lebih parah. Ketika dia masuk muntah-muntah terus, ketika dia masuk, saudara, batuknya nggak pernah berhenti. Sementara saya sudah mulai sedikit mengalami pemulihan. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara, Tuhan gerakkan hati saya. Ketika saya melihat anak muda ini dalam kondisi akan sering menangis di malam hari, Tuhan berikan saya hati yang berbelas kasihan. Dengan penuh kesungguhan, bahkan sambil menangis saya berdoa untuk anak muda ini, saudara. Dan puji Tuhan, pada saya sendiri juga waktu itu sedang berjuang melawan virus. Ya, saya suka kasih nama ini virus jelek ini, saudara. Ya, ini virus corona, ini virus yang jelek. Gitu ya. Jadi, tapi saya bersyukur. Ya, pada akhirnya anak muda ini, saudara, ibadah Jumat Agung saya ajak ikut beribadah, kemudian saya kasih dia perjamuan suci, saya minta kepada di pastori tolong kirimkan banyak-banyak perjamuan suci atau saya bisa melayani jiwa-jiwa di sini. Dan betul, walaupun hanya satu jiwa, saya berikan dia perjamuan suci. Setelah kami menerima perjamuan suci, kemudian saya doakan dia, dan ajaib, saudara. Ketika saya kemudian dipindahkan ke ruang recovery, anak muda ini masih ada di ruang perawatan. Tiba-tiba dia WA saya, Pak Pendeta, saya heran, saya sembuh Pak Pendeta. Saya terima kasih satu kali dengan Bapak Pendeta. Dan ketika saya lemah, Bapak Pendeta kuatkan saya. Dan puji Tuhan, saudara, anak muda ini dipulihkan, disembuhkan. Dan biasanya, saudara, dia keluar lebih dulu daripada saya. Yang saya doakan, pulang lebih dulu, sembuh lebih dulu. Saya yang mendoakan masih tak tinggal di dalam ruang isolasi. Nah, di situ kemudian saya meyakini, ada maksud Tuhan. Saya masuk di ruang isolasi itu bukan hanya Tuhan membersihkan saya dari segala pencemaran jasmani dan rohani, termasuk virus-virus di dalam tubuh saya. Tuhan pertemukan saya dengan jiwa-jiwa untuk saya layani. Jadi setiap hari sudah saya mendoakan beberapa pasien. 2 pasien saya doakan, mereka pulang lebih dulu. Tapi saya yang mendoakan, Tuhan izinkan masih tinggal di dalam. Dan saya yakin, karena di dalam situ Tuhan masih ingin memakai saya walaupun dalam kondisi saya belum pulih, masih kadang-kadang masih oleng, masih lemah. Saudara, kadang-kadang saya masih sakit, tetapi luar biasa pada akhirnya saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh dia berkaitan dengan saudara? Mari kita akan lihat ya di dalam 1 Raja pasal 18 ayatnya yang ke-30 dan seterusnya dikatakan begini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Waktu itu, saudara, kekeringan sedang terjadi, sedang melanda Israel. Kan orang Israel sudah meninggalkan Tuhan. Semua mereka sudah beribadah pada patung-patung Baal dan juga Asyera. Mereka dipengaruhi oleh 150 nabi palsu yang dipelihara oleh Isabel, istri dari Ahab, saudara. Nah, kemudian Elia dibangkitkan oleh Tuhan untuk membuat orang Israel bertobat kembali. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dikatakan, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Dari Yakub ini telah datang firman, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong bambu itu, menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Karena ada 3 hal utama dalam beberapa menit ke depan ini yang kita bisa pelajari.
berkaitan dengan doa. Doa yang mendatangkan jemaah rohani adalah doa yang pertama, saudara, yang harus memperhatikan adalah lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Yang kita lakukan adalah, saudara, mari kita sama-sama memperbaiki mezbah kita. Baik mezbah pribadi kita, mezbah keluarga kita, mezbah pelayanan kita, mezbah di dalam penggembala kita, mari kita perbaiki. Mungkin ada banyak mezbah yang sudah runtuh. Mezbah keluarga sudah runtuh, bahkan mezbah pribadi yang sudah runtuh. Karena kita merasa pelayanan kita sudah sukses, pelayanan kita sudah berhasil, kita tidak kekurangan apa-apa. Sehingga kemudian kita mengabaikan mezbah doa kita. Mezbah doa runtuh, karena kita sudah merasa semuanya sudah ada. Dulu pada waktu belum punya apa-apa, sudah begitu bergumul, banyak puasa, banyak doa, banyak menyembah Tuhan. Tapi setelah semuanya diberkati, semuanya ada, ya nggak ada apapun, seringkali di situ kita lengah. Kita membiarkan mezbah itu jadi rusak, saudara. Ya, nah makanya hari ini yang pertama kita lakukan, mari kita perbaiki mezbah kita. Yang kedua, Elia 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. 12 batu ini sudah disatukan, dikumpulkan menjadi mezbah. Cara mengapa? Unity. Hari ini kita satu oleh Zoom ini. Ada unity, ada kesatuan. Dan kesatuan ini, saudara, ya kita bisa taruh di atasnya yang ketiga. Setelah batu-batu dikatakan di situ di ayat yang selanjutnya, dia menyusun, memotong lembu itu. Ada korban, ada lembu yang dipotong, dikorbankan. Taruh potongannya di atas kayu. Jadi yang pertama, mari kita. Yang kedua, mari kita bersatu. Unity dalam rumah, istri, anak-anak menyatu. Ini momentum yang tepat, di mana kita nggak bisa lagi beribadah di gereja untuk sementara waktu. Kita bisa beribadah di rumah. Ini momentum yang tepat untuk kita membangun mezbah bersama keluarga. Mezbah bersama keluarga. Mengumpulkan batu-batu itu. Nah, tentu saja, saudara, setelah batu dikumpulkan, mezbahnya terbentuk. Mezbah ini belum bisa dikatakan mezbah sebelum ada korban di atasnya. Makanya taruhlah korban di atasnya. Kalau nggak ada korban, itu hanya tumpukan batu. Dan kalau kita berdoa, tapi tanpa mau kita berkorban, itu hanya seperti tumpukan batu yang nggak ada artinya. Ya, itu hanya, sekali lagi, mezbah belum bisa dikatakan mezbah kalau belum ada korban di atasnya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Elia adalah mengorbankan lembu di atas mezbah itu. Apa terjadi setelah itu, saudara? Ya, begitu dia memanggil nama Tuhan, langit terbuka dan kemudian api turun. Yang pertama yang terjadi ketika mezbah diperbaiki, sudah ada sudah ada korban, saudara. Maka hal yang pertama yang turun sudah hujan, tetapi api turun. Api apa ini? Api pertobatan. Saudara, mari kita bangun mezbah kita siap berkorban supaya langit terbuka, saudara, dan api dari langit, itulah api pertobatan, turun di tengah-tengah keluarga kita, turun di tengah pengembalaan kita, turun di desa kota di mana Tuhan tempatkan kita, turun pada di bangsa kita Indonesia di saat pandemi COVID-19 ini saat ini sedang terjadi. Ini momentum yang Tuhan berikan gereja supaya kita mau betul-betul mezbah sehingga api dari surga itu turun. Nah, kalau Anda baca dalam Raja 18 ayat yang ke 37 dikatakan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah Tuhan dan Engkaulah membuat hati mereka tobat kembali. Lalulah Tuhan menyambar habis korban api dan seterusnya. Ketika rakyat melihat ya, jadi kurang bagus. Ya, saya berharap Anda bisa kita secara ya. Jadi ketika jadi sudut mereka dan berkata Tuhan, ketika mezbah sudah dibangun, karena ada kesatuan, kemudian ada korban di atasnya, api turun dari langit. Jadi yang pertama turun adalah api, itu api pertobatan. Tapi pertobatan itu darah ayat yang 45, maka sama menjadi kelam oleh awan badai, turunlah hujan lebat, kereta pergi ke Israel. Jadi sudah kita sudah perbaiki, ada korban di atas kita siap korban, maka big revival akan ada tobatan, hujan keselamatan
umat Tuhan akan tobat, dan kalau ada pertobatan, maka kita terbuka dan akan turun. Jadi hujan itu turun setelah api turun. Kalau ada pertobatan, maka akan ada hujan berkat. Jadi kita berdoa supaya pertobatan, api pertobatan turun di negeri kita, di gereja kita, di tempat di mana tempatkan kita, dan setelah itu kita yakini ada hujan berkat yang curahkan. Kekeringan akan berhenti. Krisis akan segera, karena Tuhan mencurahkan berkatnya untuk saudara. Tadi kita berdoa, kalau mujizat Tuhan dinyatakan, banyak orang yang bertobat. Ya. Jadi inilah renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini, meskipun dalam keterbatasan, mungkin banyak yang tersendat-sendat, tapi kita percaya kuasa dan keterbatasan kita, tapi kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam keterbatasan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapa, terima kasih, menekan firman dan mampu melakukan, kami membangun, kami memperbaiki kami. Biarlah Tuhan kami juga siap untuk berkorban, siap untuk bersama yang lain, sehingga api pertobatan turun di tengah kami, dan berkat mencurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saya percaya semua kita mendengarkan khotbah yang sungguh luar biasa, sharing firman Tuhan dari Bapak Pendeta Sugeng, bagaimana lewat sebuah proses hidup yang dialami, justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan tentu bagi setiap kita, baik hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah maupun juga jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, saya percaya firman Tuhan jelas datang kepada kita sebagai sebuah kesimpulan bahwa kita harus tetap berdoa, dan tentu doa orang benar Alkitab mengatakan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tadi sudah diseringkan oleh Bapak Pendeta Sugeng, tentu doanya adalah doa dari orang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan, ya, dan juga adalah doa yang benar-benar yakin dan percaya dengan iman, dan doa dengan sungguh-sungguh. Dan tentu dalam masa-masa kesesakan ini, ya, apa yang Elia sudah lakukan, yang sudah diseringkan oleh Bapak Sugeng, saya simpulkan kembali bahwa hal yang pertama kita harus memperbaiki mezbah kita. Ya, mari saudara, kita memperbaiki mezbah kita, baik di dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik pribadi kita, sehingga semua pelayanan apapun yang kita lakukan itu lahir karena hubungan kita dengan Tuhan, dan saya percaya itu memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, unity tadi, harus tetap bersatu, jangan saling kita menghakimi atau mencela atau merasa lebih baik dari yang lain, tapi mari kita saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, dan tetap unity karena ada kuasa Tuhan dinyatakan. Dan yang terakhir adalah harus ada korban yang harus disiapkan. Tentu hari-hari ini ada banyak hal yang kita lewati, tapi kita percaya ketika segala sesuatu yang kita alami menjadi korban di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka api Tuhan turun dari sorga. Ketika ada pertobatan, ketika api Tuhan turun dari sorga, maka akan membuat orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini menjadi doa kita, khususnya untuk Indonesia, untuk bangsa kita, untuk siapapun kita yang sedang menyaksikan program ini. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita. Haleluya. Nah, saudara, kita akan berdoa saat ini. Terima kasih Pastor Pak Sugeng Budi Susanto yang sudah sharingkan. Kita nantikan kesaksiannya nanti. Kita percaya bahwa Tuhan sudah lakukan perkara yang besar. Tidak lama lagi ini akan reda. Kita harus aminkan itu. Dan kita tunggu kesaksiannya Pak Pastor Sugeng. Amin. Ya. Misi sudah siap ini untuk menyaksikan kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, kita akan berdoa bersama-sama saat ini untuk bangsa kita. Kita berdoa dimanapun kita ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan juga yang menyaksikan program ini, mari ikut juga berdoa bersama-sama, menopang bersama-sama. Kita percaya bahwa sekali lagi Alkitab mengatakan doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, kita akan berdoa. Doa, pokok-pokok doa kita sudah siapkan saat ini, dan kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan doa untuk minta pengampunan dan belas kasihan Tuhan untuk Indonesia, ya. Dan doa ini akan dipimpin oleh Pastor Billy Polii dari Gereja Petra Tomohon. Sebelumnya kita angkat pujian ini. Tuhan pulihkan
kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kehadirat-Mu. Karena Engkau sungguh baik, sangat baik, Kau teramat baik. Buat waktu dan kesempatan yang indah Tuhan. Di hari ini kami boleh mengadakan, oh Tuhan, acara pertemuan doa yang sudah berlangsung. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan berdoa bersama di berbagai tempat, di berbagai kota. Kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami boleh bersatu lewat aplikasi Zoom ini Tuhan, untuk menyatukan hati, menyatukan doa kami, menyatukan permohonan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Aba ya Bapa, karena Engkau yang mempunyai bangsa kami ini. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau ada begitu banyak dosa dan pelanggaran, ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak hal-hal yang diperbuat oleh bangsa kami. Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Terlebih khusus untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, yang ada di kota, di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang melawat dan memulihkan setiap bangsa dan kota kami. Kami berdoa, biar belas kasihan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama dengan kami hamba-hamba-Mu dan juga umat-umat-Mu yang menyaksikan program acara ini Tuhan. Kami bersatu hati merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kami berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang jahat. Maka kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dari sorga dan yang akan mengampuni dosa bangsa kami ini Tuhan, serta memulihkan negeri kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang penuh pertobatan, dengan hati yang penuh Tuhan, oh, kerinduan yang besar untuk pemulihan terjadi. Kami yakin dan percaya kesatuan ini Tuhan akan menggerakkan sorga, akan menggerakkan hati-Mu untuk berbelas kasihan bagi bangsa kami. Supaya bangsa ini tidak Engkau jatuhkan murka, tapi Engkau jatuhkan anugerah keselamatan dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, ini waktu yang terbaik, ini Kairos, ini waktu Tuhan bagi kami. Umat-umat-Mu boleh bersatu hati, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu bersatu hati Tuhan, merendahkan diri Tuhan, dan berbalik kepada Engkau, dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya kuasa pemulihan itu akan terjadi, dan Engkau mengampuni setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran bangsa kami yang telah diperbuat selama ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat revival, kami akan melihat kebangunan yang besar, kami akan melihat transformasi terjadi di bangsa kami lewat situasi kondisi yang terjadi melalui wabah penyakit sampar COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya ada maksud tujuan Tuhan yang besar dan ajaib untuk menyelamatkan bangsa ini, mengampuni bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami. Engkau akan menjawab seruan dan permohonan kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, pokok doa yang kedua, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, agar supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani wabah ini. Mari kita berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dipimpin oleh Pastor Maris Lewang dari Gereja Petra Jayapura. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami merupakan bagian daripada bangsa ini. Kami boleh lahir, kami boleh hidup, kami ada di bangsa ini Tuhan. Bukan secara kebetulan, tetapi Engkau Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kami, sehingga kami boleh ada, kami hidup di tengah-tengah bangsa ini, untuk menjadi penjaga-penjaga atas bangsa ini. Dan kami berdoa, kami satukan hati kami pada siang hari ini, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa berdoalah bagi kesejahteraan kota, bangsa di mana Engkau aku buang.
Dan saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kesejahteraan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, turun bagi bangsa kami. Biarlah roh damai sejahtera melanda bangsa Indonesia ini. Dan secara khusus, sebagai anak-anak bangsa, kami satukan hati kami saat ini Tuhan. Kami ingin mendukung pemerintah Indonesia yang ada. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap pemerintah kami Tuhan, baik yang berada di tingkat pusat, bahkan sampai yang berada di tingkat-tingkat daerah. Kami menyerahkan pemerintah-pemerintah kami, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada setiap pemerintah kami Tuhan, terutama kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, Wakil Presiden bersama seluruh menteri-menterinya. Berikan hikmat, akal budi, hati yang bijaksana di dalam menangani wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah melalui hikmat yang Tuhan berikan, ada kebijakan-kebijakan, ada keputusan, ada program-program yang bisa dilahirkan, di mana melalui kebijakan, di mana melalui Tuhan program yang dibuat oleh pemerintah, itu akan membuat bangsa Indonesia ini dapat tetap bertahan dan mampu melewati masa-masa yang sukar, masa yang sulit di hari-hari ini Tuhan. Ya berdoa Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami, berikan kesehatan, berikan kesatuan roh, baik pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah yang ada di daerah-daerah. Karena kami percaya bahwa ketika ada kesatuan, maka disitulah Tuhan akan bekerja, disitulah Tuhan akan bertindak, disitulah pemulihan akan terjadi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa tidak lama lagi pencobaan ini Tuhan, wabah ini akan segera berakhir. Kami menyerahkan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Kami mau mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan atas bangsa ini. Dan kami berdoa, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa di balik daripada semua ini Tuhan, ada penuaian yang besar, ada kebangunan rohani yang sejati, ada kebangkitan yang besar yang akan terjadi atas bangsa Indonesia. Itu sebabnya biarlah Engkau mempersiapkan seluruh gereja-gerejamu, seluruh anak-anakmu Tuhan, untuk masuk di dalam kegerakan penuaian besar itu. Kami percaya bahwa lewat wabah ini ada banyak orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Mereka yang hidupnya tadinya jauh dari Tuhan, sekarang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, hujan keselamatan, curahkan Tuhan, hujan kuasa-Mu, selamatkan dan katakan curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Mari berdoa buat bangsa kita, kota kita. Oh, oh, curahkan Tuhan, hujan pertobatan, curahkan Tuhan, hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau berdoa saat ini untuk para tim medis yang sedang melayani saat ini, baik di rumah sakit atau dimanapun. Kita berdoa supaya Tuhan diberikan perlindungan kepada mereka, kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan kesabaran dalam menangani setiap pasien yang mereka layani saat ini. Kita berdoa biarlah hikmat Tuhan, kasih Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, dan doa ini dipimpin saat ini oleh Pendeta Donald Wawaruntu dari Gereja Petra Ambon. Silakan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan,
bersama-sama saat ini Tuhan berdoa, bersepakat Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para tim medis Tuhan yang ada di garda di depan Tuhan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah tangan kasih karunia-Mu Tuhan Engkau nyatakan Tuhan bagi setiap tim medis Tuhan yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau melindungi Tuhan, Engkau menjaga Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran Tuhan dalam menghadapi virus penyakit ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa mereka sebagai manusia memiliki keterbatasan, tetapi dengan doa-doa kami pada saat ini Tuhan, kami mendukung mereka Tuhan, kami berdoa buat mereka, Engkau jauhkan dari segala wabah sakit penyakit ini. Sebab itu Tuhan, dari tempat ini kami tolak semua sakit penyakit yang ada saat ini. Dengan iman kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Secara khusus bagi tim medis Tuhan, mungkin saat ini Tuhan belum ada obat yang cocok Tuhan untuk menangani orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan mujizat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa melihat kemuliaan Allah Engkau nyatakan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya sebentar lagi kami akan melihat ketika Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami melihat banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang bertobat datang kepada Engkau Tuhan. Pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini kami akan berdoa ya Tuhan untuk para Tuhan pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini, COVID-19 ini, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Sekalipun obat yang sangat terbatas, tetapi kami mau berdoa saat ini, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, dan doa ini akan langsung dipimpin oleh Pendeta Agus Haryanto dari Gereja Petra Palopo. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan sore hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau hadir kepada orang-orang yang saat ini mengalami COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatukan hati kami, berdoa buat saudara-saudara kami di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan keadaannya, Engkau menyembuhkan keadaannya dimanapun mereka berada, khususnya atas bangsa kami Indonesia, atas dunia bangsa-bangsa yang mengalami sakit saat ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu terjadi atas hidup mereka, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dalam kehidupan mereka. Yang utama atas bangsa kami, atas kota kami, atas daerah, dan khususnya para tim dokter, tim suster, tim perawat-perawat, para sukarela yang ada di depan, garda depan, yang saat ini mereka terjangkit sakit penyakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus, biarlah kasih karunia kesembuhan itu terjadi atas kehidupan mereka, sehingga Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, saudara-saudara kami. Haleluya, sanak keluarga kami manapun yang mereka saat ini terjangkit, teman-teman kami. Haleluya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami bawa keluarga dan
Pastor Sun, istri dan anak kami percaya Tuhan pasti lewatkan dan ada kesaksian, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi keluarga Pastor Sugeng di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang paling utama ketika mereka dipulihkan, disembuhkan, kerinduan kami, lidah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, lutut mereka bertelut dan mereka menyembah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan bangsa dunia ini. Bahkan setiap kota, setiap keluarga, nama Tuhan dipermuliakan lewat kesembuhan, lewat pemulihan itu. Ada banyak kesaksian, ada banyak jiwa dimenangkan, orang-orang bertobat, orang-orang mencari Yesus, terutama atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Kami menyatukan, kami hamba-hambamu, kami umatmu, kami orang-orang yang bersaksi atas iman kebenaran itu. Kami bersaksi, kami berdoa, di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan itu terjadi atas setiap anak-anakmu, umatmu, orang-orang yang mengalami sakit, yang mengalami wabah, sakit apapun, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terjadilah menurut setiap iman kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan lewat doa, lewat firman, mereka disembuhkan saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berselamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, kami katakan kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami akan berdoa Tuhan. Pokok doa kami akan berdoa saat ini untuk gereja Tuhan yang saat ini dalam situasi menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi kami mau berdoa biarlah gereja Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin langsung oleh Pendeta Dedi Limboki dari gereja Petra Sengkang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, saat ini kami sehati berdoa khusus buat kami hamba-hamba Tuhan. Biar dalam situasi kondisi yang tidak menentu, dalam situasi kondisi seperti ini, justru di saat-saat seperti ini, ada terjalin kerjasama, ada terjalin kesatuan. Sebab kami percaya, di mana ada kesatuan, ke sana Tuhan akan perintahkan berkat. Kami berdoa, biar kami para hamba-hamba Tuhan, saling berangkulan, menghargai satu dengan yang lain. Justru dalam kondisi-kondisi seperti ini, iman kami bangkit, iman kami semakin besar, dan kami jadi berkat buat kota-kota di mana kami berada. Kami jadi berkat buat bangsa Indonesia ini, bahkan dunia ini. Ini doa kami saat ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Dalam situasi ini, iman kami semua justru makin kuat. Pengharapan kami makin kokoh kepada Kristus saja. Ini doa kami ya Tuhan. Biar lewat seluruh kegiatan-kegiatan, lewat media-media sosial, justru di sana kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Ini yang kerinduan kami.
di dalam nama Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Biar dalam kondisi seperti ini justru kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menghargai, kami menghormati satu dengan yang lain. Antar organisasi kami boleh menghargai, menghormati. Ada perbedaan, tapi kami percaya, kami satu iman kepada Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Biar roh kesatuan itu turun di tengah-tengah kami, hamba-hamba-Mu, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Yesus, saat ini kita berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan dan seluruh keluarganya, supaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-hamba Tuhan, keluarga, bahkan seluruh jemaat yang mereka layani. Nah, kita berdoa, doa ini akan langsung dipimpin oleh Pastor Budi Yanto Tendean dari Gereja Petra Kendari. Saya persilakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan para hamba-hamba Tuhan bersama dengan keluarga, khususnya melalui kesaksian firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh Pastor Sugeng. Apa yang sudah disampaikan sangat menguatkan kami hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat yang lain. Kami percaya kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa daripada Tuhan akan mengalir, terutama melalui darah Yesus yang berkuasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa oleh darah Yesus, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Oleh karena itu kami percaya bahwa oleh darah Yesus akan mendatangkan kesembuhan, bukan cuma kepada semua yang sedang mengalami sakit saat-saat ini, tetapi akan mendatangkan kesembuhan bagi semua yang mengalami sakit, penyakit yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi semuanya. Oleh darah Yesus merupakan obat, merupakan vaksin yang paling ampuh dalam dunia ini. Kami percaya kuasa darah Yesus akan menyembuhkan kami semua. Tuhan Yesus melindungi semua keluarga hamba-hamba Tuhan, baik anak, cucu, maupun hamba-hamba Tuhan, suami, istri. Tuhan jagai, Tuhan lindungi daripada COVID-19 ini. Kami percaya kuasa dari Yesus merupakan pagar perlindungan yang begitu luar biasa, seperti Tuhan melindungi Ayub dengan pagar perlindungan, sehingga tidak ada satupun iblis bisa menyentuh kehidupan Ayub tanpa seizin daripada Tuhan. Kami percaya darah Yesus merupakan perlindungan yang paling luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat semuanya yang ada hamba-hamba Tuhan yang sedang terkena COVID-19 juga Tuhan. Kami berdoa untuk mereka agar seperti apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui Pastor Sugeng, kami percaya juga melalui kehidupan mereka bisa menjadi berkat di rumah-rumah sakit dimanapun berada. Oleh kesaksian-kesaksian itu akan mengalahkan iblis dimanapun itu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dan saya silakan saat ini doa bagi Pak Pastor dari Gereja Petra. Satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat saat-saat ini, walaupun Tuhan Engkau izinkan kami melihat awan kelam di dalam kehidupan kami, dalam kami, oh Tuhan, menjalani hidup ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kepada Engkau, percaya kepada tuntunan tangan-Mu, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat rencana-Mu atas bangsa ini, kami bersyukur buat rencana-Mu yang begitu indah atas bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal di dalam kehidupan bangsa kami. Engkau yang mengetahui kehendak Tuhan dalam bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Doa kami Tuhan, rancangan-Mu
terjadi atas bangsa kami dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, orang-orang boleh melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh hidup, Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang Tuhan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Syukur kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau sedang melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih sebab mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Dimanapun kita berada, nyanyikan seru kami, di doa kami, di kerinduan kami. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan Tuhan, Engkau mendengarnya dari sorga. Dan kami doa kami tidak pernah sia-sia. Saat ini berdoa Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan doa ini saya minta Pendeta Nathanael, ya Eliezer Nathanael dari Merauke untuk memimpin kita doa ucapan syukur untuk apa yang Tuhan buat untuk bangsa kita dan kota kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, dan saya minta saat ini Pastor Nathanael untuk berdoa. Silakan. Ya, kalau begitu Pastor Rudi Sapan dari Gereja Petra Tompe untuk berdoa saat ini. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Untuk pertemuan kami hamba-hamba Tuhan. Kami percaya sekalipun melalui aplikasi Tuhan. Tetapi tidak membatasi sukacita hadirat-Mu menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa di sorga. Dan kami sangat bersyukur Tuhan buat mujizat yang Engkau sudah nyatakan atas kehidupan hamba-Mu Pendeta Sugeng. Dan kami percaya kalau Tuhan menyatakan mujizat kepada Pastor Sugeng, Engkau juga akan menyatakan mujizat buat anak dan istrinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa mujizat itu sudah mereka alami di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami semuanya anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah pengurapan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, penyertaan pemeliharaan-Mu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah iman percaya kami semakin luar biasa. Biarlah Tuhan kami semakin setia di dalam Engkau ya Bapa di sorga. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang akan kami hadapi Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba mengingat hamba-hamba Tuhan yang saat ini di pelosok-pelosok Tuhan, yang mungkin saat ini ya Bapa di sorga mengalami tantangan. Mereka Tuhan mungkin
kekurangan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bari ya Bapa di sorga, mereka Engkau kuatkan saat ini Tuhan. Limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, keadaan ini tidak membuat iman percaya mereka kendor Tuhan, tetapi justru membuat roh mereka semakin menyala-nyala di hadapan Engkau Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka saat ini Tuhan. Biarlah iman pengharapan mereka hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mengakhiri doa kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita mendengarkan setiap doa kita. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Nanti akan menutup dalam doa. Saat ini saya minta Bapak Pendeta Andika Purwandoyo dari Gereja Petra Berau. Kami persilakan. Terima kasih. Anugerah kasih-Mu melimpah bagi kami. Kami bersyukur boleh bersekutu dengan rekan-rekan sama hamba Tuhan. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang Kau buat atas kami adalah baik adanya. Sebelum kami akan mengakhiri pertemuan doa ini, Bapa, kami menyerahkan orang tua kekasih kami, orang tua rohani, Bapak Pendeta Paulus bersama dengan keluarga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, anugerah, dan biarlah segala perkara yang baik dari Tuhan melimpah atas hamba-Mu, atas pelayanan GPT Petra Makassar, GPT seluruh Indonesia. Rekan-rekan tidak bersama-sama dengan kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Biarkan kami belajar untuk menantikan waktu Tuhan, percaya sebagai seorang anak yang mempercayai hidup dan dirinya kepada Bapa, bahwa rancangan Tuhan atas kami adalah baik adanya. Hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Damai menyertai kami, mengakhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Amin. 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 Amin.